Oke, kepada hadirin segera setiap guru dimohon pada acara akan dimulai. Segera-geranya apapun aktivitasnya diharap untuk fokus, diam, tenang dan tenang. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah, usi nafsi bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Imam Wahyudi MPI selaku Ketua Yayasan Insan Cendekia Adabi, yang kami hormati Al-Ustaz Syamsul Bahri SPD dan Abi Uminya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat, serta kepada santriwan-santriwati yang kami cintai, yang kami banggakan, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama ya, mari bersama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas nikmat dan taufik hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita semua masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ya, menuju ke tempat yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam agenda kita tahfidz bulan suci Ramadan ya, menyambutkan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, yang insya Allah kita semua akan menjalani ibadah puasa itu pada hari Selasa. Oke, salam berkat salam tidak terlupakan saya curahkan pada baginda agung Nabi bina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga para keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat yang mutlak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya sebagai pembawa acara pada hari ini membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan Sayyidil. 3. Sambutan. Dan yang keempat, acara inti. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, doa. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disusul dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang dan cari tilawah yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ananda Tariq Rafi Akhtar dan Ananda Muhammad Najib Sahir. Kepada Ananda Tariq dan Ananda Najib, waktu dan tempatnya pada tempat masyhur. Sinar ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi barokatun ala kulli muslim. Lagi puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di musala Yayasan Nusantara Adabi dalam rangka meneladani mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Kita harus mengingat kembali dan mempersiapkan diri tauhid agar ibadah di bulan suci Ramadan nanti bisa kita lalui dengan baik, bisa kita jalani, bahkan menikmati, bahkan sekalian menikmati bulan suci Ramadan beserta rangkaian-rangkaian ibadahnya. Mengapa demikian? Kebanyakan masih pada batas atau sebatas gugur kewajiban. Masih sekedar sebatas apa? Menjalankan, belum pada makom menikmati. Artinya apa? Bahagia dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, apa saja yang harus dipersiapkan agar berhasil atau sukses dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, sekaligus tujuan hikmah disyariatkannya ibadah puasa terutama, karena ibadah puasa adalah ibadah yang wajib yang kemudian diiringi dengan ibadah sunnah lainnya yang harus ditingkatkan. Apa itu? Salat sunnah ditingkatkan. Kemudian ibadah yang juga harus ditingkatkan adalah bersedekah. Ya, yang dua yang ditingkatkan itu hukumnya sunnah. Meskipun sunnah, ini bagaimana kita bisa maksimal. Terlebih lagi kita harus mengilmui yang wajib ini, yaitu ibadah puasanya. Dengan berlalunya 11 bulan, ya, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban ini, kita mungkin saja terlupa. Kita mungkin saja
tidak ingat adab-adab, ya, hukum-hukum kaifiat ibadah puasa. Oleh karenanya di sekolah kita tetap bagaimanapun kita selenggarakan untuk apa? Mengingatkan kembali, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan apa? Membekali ilmu, ya. Tadi ini bekal Ramadan agar apa? Berhasil, agar sukses. Jadi teman-teman, para santri sekalian, silakan dicatat poin-poinnya, api-apinya ngecek, uminya ngecek. Tidak boleh santri terbiasa jiping ribut. Apa itu? Ngaji kuping dan ribut. Harus apa? Ditulis poin-poinnya. Azam. Coba itu depan cermin dulu. Biar dia bisa di foto. Foto dari belakang. Share. Dan dicek catatan santri. Ada akan detailkan target Ramadan kali ini agar antum semuanya memiliki kesiapan ilmu yang memadai sehingga sukses. La'alakum tattaqun, bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama ilmu, persiapan ilmu. Ini yang kita lakukan. Harus beramal berdasarkan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Beramal berdasarkan ilmu. Ya. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, niscaya bisa rusak yang ia lakukan. Bukannya dapat manfaat, malah sebaliknya. Menurut Umar bin Abdul Aziz. Nampak ini para santri. Apa tadi saya kira ditulis? Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, menurut Umar bin Abdul Aziz, bisa rusak ibadahnya itu, dan alih-alih mendapat pahala, malah bisa sebaliknya, bisa berbuat kesalahan yang bermuara pada dosa. Oleh karena itu, fa'lam annahu la ilaha illallah, perintah untuk mengilmui, perintah untuk memahami agama ini wajib hukumnya. Ya, tegas. Menjadi sebuah keniscayaan dan karakter yang otomatis ini. Nabi Samsul, santri-santri ini setiap mau melakukan amalan wajib berpikir kritis, wajib berpikir ilmiah syar'i. Apa dasar hukumnya amalan itu? Artinya mengilmui dulu, tidak hanya ikut-ikutan. Nah ini. Tidak boleh santri sebagai pencari ilmu, mujahid ilmu, pejuang ilmu, beribadah apapun ikut-ikutan saja. Ya, Sultan harus apa? Memahami ilmunya. Ya, tidak boleh hanya asal-asalan. Inilah yang kita lakukan hari ini. Tarhib Ramadan diantaranya mempersiapkan ilmu tentang ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Tadi alhamdulillah itu yang pertama, persiapan ilmu. Yang kedua, apa yang harus dipersiapkan dalam rangka menyambut marhabannya Ramadan? Selamat datang bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk mempersiapkan jasmani dan rohani. 11 bulan yang lalu umpama bekerja
diharapkan bisa digunakan bekal untuk 1 bulan di bulan Ramadan full bekerja, sehingga di bulan Ramadan itu tidak terlalu diporsir tenaganya, sehingga ibadah itu asal gugur, tidak berkualitas. Termasuk dalam hal persiapan jasmani, perintahkan apa? Olahraga. Apa? Olahraga. Apalagi bentuknya? Naila, perintahnya persiapan menjaga makanan. Ya para santri, milihlah makanan yang tidak membahayakan, agar pada saat bulan Ramadan itu sehat. Ya, jangan makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet. Harus diperbanyak mengandung serat, ya, sayuran, vitamin, protein, bukan yang mengandung pengawet atau pewarna atau hal-hal zat-zat yang membahayakan. Ya, jadi kita disuruh puasa, juga kita disuruh untuk menjaga kesehatan. Sebab ibadah puasa itu tidak bisa dilaksanakan kalau sakit. Rugi. Ada santri yang sakit kok bisa 10 hari tidak puasa, itu menanggung hutang sampai puasa berikutnya, bulan puasa berikutnya kok belum terbayar, itu double, harus membayar qadha, juga harus membayar fidyah sebagai hukuman itu. Denda atas keteledorannya tidak membayar hutang. Ternyata apa sebabnya? Sakit. Meskipun sakit itu ya keadaan yang tidak bisa ditolak, tetapi manusia diberikan akal sehat, disuruh menjaga kesehatan supaya sakit itu tidak mengenai dirinya, sehingga puasa di bulan Ramadan full, ya kan? Apa keutamaannya? Apabila bisa puasa sampai penuh, akan diampuni dosa-dosanya. Bagaimana itu hadisnya? Najib, man shoma Ramadana imanan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan ikhlas, tentu sempurna ya, wahtisaban, dan mengharap ridha Allah, wajah Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu atau yang sudah dia lakukan. Oleh karenanya, bagaimana puasa itu yang kita lakukan bisa full, enggak bolong, kecuali yang memang uzur syar'i sebagai seorang santriwati, ya, seorang wanita memang Allah menetapkan ada masa haid, menstruasi yang tidak boleh berpuasa, tinggal nanti diganti, ya, dan itu memang ketetapan Allah. Jadi pengecualian bagi para akhwat atau ummahat tidak berpuasa disebabkan haid. Dicek tulisannya, biasa dicek. Anak, apa yang sudah ditulis? Sudah berapa persiapannya tadi? 2. 1 persiapan apa? Ilmu. Nanti akan Nabi bahas tentang hukum-hukum seputar puasa. Baik. Kemudian persiapan yang kedua apa? Jasmani kesehatan. Yang ketiga persiapan keluarga. Apa maksudnya? Bagaimana di rumah, bagaimana di pondok ditingkatkan. Akan ada sahur, ya kan? Dirubah kebiasaan makan menjadi berubah malam, dini hari, ya, dilatih, dipersiapkan fisiknya bangun.
Kemudian di keluarga diharapkan santri yang tidak mondok menjadi madrasah. Di rumahnya itu, rumahku adalah madrasahku. Nailang, haiflah ini tidak mondok, saya kira rumahku pondokku, rumahku sekolahku. Jadi bagaimana? Perbanyak apa? Tilawah Al-Quran di rumah. Tuh. Bila perlu santriwati ini kalau memungkinkan bisa tarawih dengan uminya. Karena lebih afdal seorang wanita itu sholatnya di rumah. Bukan berarti tidak boleh mensiarkan di masjid, ya. Jadi kalau sampai tarawih di masjid, ya perhatikan pakaiannya, wangi-wanginya, diperhatikan tidak boleh mengundang syahwat, ya, atau menimbulkan fitnah. Dan suaranya di masjid, hijabnya harus bagus, tidak boleh apa? Suaranya berisik, mendayu-dayu. Nah ini. Kalau memungkinkan mau tarawih di rumah lebih utama bagi seorang wanita. Apalagi punya anak gadis, akhwat, seorang ibu memimpin anak perempuannya bagus. Ini dianjurkan untuk menghidupkan rumah menjadi apa? Madrasah, menjadi sekolah. Kemudian bisa juga dilatih ya di rumah itu untuk menyiapkan sedekah, takjil umpamanya. Anak-anak ini dilatih untuk belajar kepekaan sosial, berbagi dengan tetangga, berbagi di masjid, di pondok pesantren, bisa mengirimkan apa? Makanan sebagai bentuk apa? Tarbiyah, berinfak, bersedekah. Kemudian juga bagaimana rumah, stop dulu ini. Apa yang di-stop di rumah? TV. Perhatikan ini para wali santri, TV itu berita juga kadang bingung mana yang benar, mana yang hoax, mana yang benar. Bingung, matiin saja TV. Banyak berita tidak jelas, bisa simpang siur. Kemudian tontonan-tontonan juga, meskipun ada siraman rohani, sponsornya kadang mengumbarau aurat, iklannya itu kadang apa? Merusak, ya, memberikan contoh-contoh yang buruk. Belum lagi acara-acara yang melalaikan. Jadi dihindari TV atau permainan-permainan apa itu? PlayStation, game. Berhentikan dulu itu. Kalau bisa Ramadan ini menjadi terapi, berhenti main game, berhenti apa? Nonton TV, berhenti apa? PS, ya. Sehingga 11 bulan berikutnya sudah habit, sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang disunahkan di bulan Ramadan. Karena sudah terlatih di bulan Ramadan, TV-nya yang merusak itu sudah dihentikan, dilatih di bulan Ramadan. Itu persiapan yang ketiga. Yang keempat, persiapan yang keempat ini harta. Berapa? Persiapan yang keempat apa? Harta, duit, ya. Tadi di awal disampaikan sebagus-bagusnya bila 11 bulan di bulan Ramadan, di luar Ramadan menyiapkan dana fundraisingnya, keuangannya untuk dialokasikan di bulan Ramadan. Jadi anggaran infak, anggaran sedekah ditingkatkan, sebab Rasulullah orang yang paling dermawan dan kedermawanan Rasul semakin meningkat di saat bulan Ramadan. Santri yang biasa infak Jumat di pondok, di sekolah 2.000, ya apa? Bisa meningkat 5.000. Yang sore tidak bersedekah bisa bersedekah apa? Takjil, bisa bersedekah minuman pembuka, ya. Atau mungkin kalau uangnya ada bisa bersedekah makan malam, ya. Sebab pahalanya besar sekali orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian persiapan yang ke-5. Tuhan. Anak, apa yang keempat tadi? Harta.
Yang kelima, persiapan hati ya atau rohani. Apa ini maksudnya, hatinya harus siap. Benar, puasa ini bahagia nanti. Benar, bulan Ramadan datang ini gembira. Apa iya? Gak percaya. Jadi benar, nggak makan yang awalnya di bulan lain halal, nggak minum yang di bulan lain halal, di Ramadan ini jadi haram siang hari. Coba Alisan, benar, kita itu senang makan tidak dibatasi, apalagi kesukaan entah apa saja manusia. Ada macam-macam suka kulinernya, suka apa menu-menunya, kemudian juga minumnya beraneka ragam, dikumpulkan semua. Kalau dia punya uang, dia tidak ingin dibatasi. Betulkah demikian? Ketika Ramadan kita senang meninggalkan makan minum itu, dan kita senang dengan datangnya bulan Ramadan, kita tidak akan pernah tahu yang sesungguhnya kalau kita tidak muhasabah. Ya, kita evaluasi kepada diri kita, introspeksi kepada diri kita, benar. Apakah benar keimanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala jujur? Ya, oleh karenanya umumnya manusia kebalikannya ya sesungguhnya. Hanya mungkin menampakkan gembira-gembira, tapi hakikatnya dia menderita atau tidak suka. Hingga awal tadi yang disampaikan, bagaimana ibadah puasa ini bukan hanya dijalankan, gugur kewajiban, tetapi ibadah puasa itu membahagiakan. Ibadah puasa itu menggembirakan. Kesenangan diri sendiri atau menyenangkan diri sendiri kita hentikan, kemudian secara tauhid kita kemudian bagaimana menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menuruti, manut, tunduk patuh kepada syariat. Allah tetapkan tidak boleh makan, tidak nurut, tidak boleh minum sesuai aturannya, kita mengikuti. Maka puasa dan ketundukan syariat ini secara ulama mengurai ini, tidak ada amalan yang membuat manusia itu mudah taat kepada Allah kecuali dalam keadaan berpuasa, kecuali dalam keadaan haus dan lapar. Jadi sebetulnya ibadah puasa ini bukan beban, tetapi secara sistem Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagian daripada apa? Rahman dan Rahimnya Allah, pemurah dan kasih sayangnya Allah. Apalagi kalau kita ingin masuk surga, mengandalkan ibadah-ibadah normatif, ibadah-ibadah yang kita lakukan secara biasa-biasa saja tidak akan mampu untuk menghabai atau mengharapkan surga Allah. Oleh karenanya ada amalan-amalan yang dilipat gandakan. Itulah di bulan suci Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kita itu nantinya sukses, membawa bekal-bekal yang banyak untuk bisa menjalani kehidupan di akhirat. Caranya dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau hanya 11 bulan yang lain tidak akan cukup, tidak akan mampu manusia mewujudkan itu. Oleh karena itu kesiapan hati sebagai poros raja ini penting sekali. Kemudian rohani dibangun dengan pemanasan. Sekarang perbanyak apa? Tilawah Al-Quran. Yang kedua, kesiapan hati rohani ini kemudian juga bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina
wa yuhibbul mutatahhirin. Kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Diharapkan dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan nanti sudah diampuni ya. Karena kita sebelum Ramadan sudah bertaubat, kita sudah memperbanyak tilawah Al-Quran, kita sudah banyak berdoa, bermunajat, ya, sehingga harapannya nanti sukses ya di dunia ini bisa menjadi bekal sukses di akhirat. Hadirin Allah, itu yang kelima ya, bekal yang kelima kesiapan hati, perbanyak membaca Al-Quran. Sahabat Utsman bin Affan mengatakan kalau iman betul, hati bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang atau bosan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di antaranya isinya supaya Allah menyampaikan kita ya, seperti yang sudah masyhur itu, Allahumma balik apa doanya, sampaikan kepada bulan Ramadan ya, wabalikna Ramadan. Bagaimana kita meminta, bahkan para ulama salaf 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan sudah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur, menyampaikan pada bulan Ramadan yang berikutnya atau yang akan datang. Hadirin Allah, persiapan yang kelima itu tadi. Sekarang bagaimana kita supaya sukses dalam mengisi bulan Ramadan, utamanya ibadah yang wajib tadi apa? Puasa. Maka kewajiban kita untuk mengingatkan kembali bagaimana kita supaya bisa menjalankan ibadah puasa itu dengan baik. Apa definisi puasa? Lutfi? Apa artinya puasa? Menahan. Al-imsak secara lughawi menahan. Secara syar'i menahan apa? Dari kapan? Dari bagi jam berapa? Coba menahan dari sejak apa? Terbit fajar, menahan diri makan, minum dan yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari azan maghrib ya. Al-imsyaku an syai' menahan ya dari sesuatu yang membatalkan ibadah puasa itu. Oleh karenanya puasa tidak hanya yang dikuasai apa? Mulutnya dari makan dan minum, tapi juga puasanya orang-orang khusus itu mempuasai panca inderanya, mempuasai hatinya, mempuasai juga pikirannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama ya. Dipersiapkan betul puasanya supaya berkualitas, supaya puasanya dapat melahirkan tujuannya apa tadi sudah disampaikan, la'alakum tattaqun, agar berhasil menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lalu puasa yang wajib apa saja ini? Pelajaran fikih. Puasa Ramadan. Ada lagi puasa lain yang wajib? Ada? Qadha. Nah, lebih qadha kalau ketinggalan. Ini mana ini yang sudah haid? Santriwati karena haid nanti wajib qadha, mengganti puasanya bang di bulan lain setelah Ramadan, wajib hukumnya.
Kemudian juga ada puasa apa yang wajib? Puasa nazar, apabila nazarnya sudah terkabulkan, ya, umpamanya kalau lulus nilainya bagus, mau berpuasa, ya. Ketika belum ujian bernazar, setelah ujian lulus, lalu kemudian wajib, ya, berpuasa, termasuk puasa kafarat bila apa? Kena denda, ya, kafarat pelebur dari pelanggaran-pelanggaran syariat yang dihukumi wajib diganti dengan puasa. Lalu kemudian puasa yang sunnah, mengingatkan kembali nih, ini poin pertama tadi, ya, target bab ilmu. Puasa yang sunnah apa saja? Senin, Kamis. Kemudian ayamul bid, pertengahan bulan. Kemudian juga ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura. Itu bagian daripada puasa yang sunnah. Adapun puasa bulan Ramadan tadi apa? Wajib. Termasuk ada juga yang haram berpuasa, yaitu orang yang menyambung puasa dan orang yang lebaran serta hari tasyrik puasa, ini haram, dilarang berpuasa. Orang-orang yang hulu fitin, berlebihan dalam mengamalkan agama, itu juga ada yang begitu, ya. Dikisahkan sahabat yang menjumpai orang itu puasa terus, ya, puasanya sampai wisol namanya, maghrib itu sambung. Atau puasa-puasa orang-orang yang ingin memiliki kesaktian, kita jumpai aneh-anehnya, mati geni, ngerowot, puasa putih. Itu tidak ada contohnya, ya, malah tujuannya bukan karena mengharap ridho Allah, karena syariatnya nggak ada, Rasul nggak contohkan, itu tujuannya untuk mengabdi kepada jin, biasanya untuk sakti. Nah, bahkan tadi kalau ada orang puasa begitu dinasihati, itu nggak ada, ya. Puasa yang disyariatkan ya Ramadan, puasa sunnah pun caranya sama seperti puasa Ramadan, tidak boleh dilapas atau disambung. Kalau disunahkan malah apa? Puasa itu diperintahkan apa? Bersegera untuk berbuka, tidak boleh ditunda. Sekiranya di jalan pun dibatalin dulu, ya. Kalau belum bisa makan yang banyak, yang penting batal. Seperti itu syariat menetapkan. Nah, kemudian Pak Santi dicatat lagi poin-poinnya bagaimana syarat puasa, ya. Ini ilmu puasa ini supaya ingat kembali, ya, orang puasa itu syaratnya syarat wajib, ya, orang muslim, ya. Walaupun kita lihat dalam sejarah dan agama-agama lain juga ada syariat puasa, ya. Ini ternyata semua agama mengakui manfaat, ya, puasa, jadi mereka juga ada. Tapi dalam agama Islam wajib dia bersyahadat dulu baru dia benar atau diterima puasanya, muslim. Yang kedua balik, ya, balik telah sampai usianya wajib. Yang anak yang belum sampai balik ini gimana? Latihan, ya, sekuatnya. Ini sama Mahira TK, ya, kuat tak puasa? Belum, ya, boleh pemirsa, nggak mesti sehari, ya, belum wajib sebetulnya. Tapi untuk tarbiyah bagus, untuk latihan. Kemudian berakal, kalau orang majnun, wairu makul, tidak masuk akal, orangnya akalnya hilang nih, di situ hilang akal, orang gila tidak wajib puasa. Yang berikutnya kuat, ya, tadi itu syaratnya puasa itu sehat jasmaninya. Di antaranya kuat ini seharian tidak puasa. Jika nanti orang yang boleh tidak puasa, orang yang apa saja itu? Uzur syar'i, yaitu orang yang sakit, orang yang lemah, ya, ini orang yang tidak kuat. Kemudian juga orang yang musafir, ya, orang-orang yang boleh tidak puasa. Kemudian syarat sahnya, ya, diperhatikan lagi, sah puasa Ramadan, ya, kalau dia berada di bulan Ramadan, benar muslim, waktunya pas, ya, tidak haid, tidak nifas.
ini menjadi syarat sah. Rukunnya sekarang, rukun diulas kembali. Rukunnya apa? Niat. Niat, ada yang melafazkan, ada yang tidak, karena niat adalah maksud dalam hati. Kalau yang melafazkan gimana? Bila nawaitu shauma ghadin. Minimalnya segitu. Selanjutnya silakan dilengkapi. Tapi kalau ada orang yang tidak berniat dalam makna membunyikan, ya tidak apa-apa. Ulama berbeda pendapat. Niat itu ada yang sir, ada yang dilafazkan. Dalam mazhab Syafi'i mayoritas orang Indonesia ini membunyikan supaya hatinya lebih kuat gitu. Kadang-kadang lisan dan hati ini nggak sama kalau nggak dibunyikan. Ada juga teknisnya, niatnya bagaimana? Ada yang sekali pas malam bulan Ramadan, ada yang memperbaharui kapan sudah berbuka, nanti mau habis tarawih ya, selesai tarawih itu diniatkan kembali, atau pas sahur ya. Berarti dia setiap hari memperbaharui niat ya, supaya jelas ibadahnya itu ibadah puasa Ramadan, bukan puasa sunnah. Nah, jadi pembedanya itu nih niat. Kemudian berikutnya imsak. Nah ini suka imsak itu masih rukunnya itu imsak, menahan tadi itu makan, minum, hubungan suami istri, main atau sengaja muntah. Ini yang bisa batal ya kalau sengaja main-mainin supaya muntah. Tapi kalau muntahnya nggak sengaja, mabok misalnya, mabok hamil atau ini apa? Kendaraan ya, naik mobil muntah itu, musafir mungkin tidak jauh tapi sudah muntah. Tidak sengaja berarti tidak batal, asal orangnya masih kuat. Karena nanti kalau tidak kuat karena muntah jadinya lemah badan fisiknya, tidak apa wajib ya, dia gugur karena puasa ini harus kuat. Kalau demikian dia uzur syar'i mengganti pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Imsak masih boleh makan apa tidak? Enggak boleh. Sebagai apa? Apa yang lampu kuning ya. Sebetulnya masih boleh Naila. Tapi kalau kita menjadi tidak khusyuk, baguslah imsak itu sudah selesai, tinggal makan ringan lah. Kalau secara hukum syar'i azan itulah batasnya apa? Berhenti semua aktivitas sahur ya, 10 menit. Di Indonesia ini ada imsak, ada sirine, ada apa? Pemberitahuan supaya apa? Tidak kebablasan, itu dikasih aba-aba supaya mulai berhenti. Tapi kalau sekali-kali terjadi gimana? Imsak baru kebangun, makanlah. Batasnya sampai apa? Azan pun masih minum, belum ketelan. Jadi telan, boleh, tidak usah langsung dimutahkan. Azan batas akhir. Lalu Rasulullah ketika ada berpuasa ya, nih masih ada yang curhat masalah bully-bully nih. Ustaz Doni ya, Wakil Ketua STID Darul Fatah. Bagaimana mengatasi bully? Nih santri, hubungannya puasa ini, yang puasa tadi apa? Bukan hanya makan, menahan makan dan minum, tapi juga dari berkata-kata membuli. Bahasa sekarang ini membuli ya, bukan bully. Sampai pusing di mana-mana itu. Ditanyakan bagaimana mengatasi perilaku bully. Ini puasa ini sangat efektif. Kenapa demikian? Kalau puasa masih membuli, man lam yada qaula zur. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan buruk, yang bully itu mengejek, yang memfitnah, atau gimana Jib, ngomongin kebun binatang semua keluar, itu ternyata puasanya itu tidak dibutuhkan oleh Allah, nggak butuh. Nih, nggak butuh puasanya orang yang seperti itu. Maknanya apa?
Ya nggak ada pahalanya. Rupa shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Ini perhatian dulu tadi. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari ibadah puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Apa diantaranya? Bully. Apa diantara perbuatan tercelanya? Berkata-kata kotor. Contoh ini, berhenti ya. Baru mana? Apalagi bully-bullynya saling menyebut profesi bapaknya loh, ini Pak Adi. Bapaknya, namanya disebut Lutfi, anak dibully. Bagaimana Lutfi? Anak saya ini bukan hanya dibully Pak Adi, dipukulnya sama santri lain. Ini dipukul ya. Karena yang anak ini nggak biasa berantem. Kalau yang saya itu berani berantem. Saya dulu sama Rizky yang itu berani, Rizky kalah. Jadi berat ya memimpin segitunya ya. Demi kebaikan ya karena anak sendiri. Itu saya juga pernah itu ditendang burungnya itu sampai berdarah bersama Najib itu. Waktu baik paut itu pernah. Ya kita selesaikan baik-baik ya diobati gitu aja. Sekaligus ini ada Pak Edi ini ungkapan sekalian. Sekolahan ini mungkin saja akan menerima yang baru ini, mungkin ABK ya Pak, 1 gitu. Ya tega menolaknya gitu. Jadi kalau masih mampu ya 4-5 anak, terutama kelas 2 cuma 4 anak, ada yang perlu perhatian khusus ya nggak apa-apa. Kita cuma mau nitip agama gitu. Kalau dia nggak bisa pelajaran hukum, ya orang tuanya nggak menuntut, biar bisa ngaji gitu. Meskipun ya resiko ya gurunya pusing ngajarnya, karena harus sekolah SLB misalnya, kok sekolah di sini. Ya. Kebijakannya mungkin nggak sama gitu ya. Berpikirnya ya itulah takdirnya. Yang sekolah ke sini saya tidak menolak, walaupun yang sudah sekolah sini yang kecewa pergi ya nggak bisa dihalangi juga. Plus minusnya pasti ada. Tapi kalau ditanya dari hati yang baik lagi ya tidak ingin ada masalah. Yang APK nggak ingin nakali, ya. Guru juga pengennya yang bagus. Tapi kalau berhubungan dengan anggaran ya secukupnya uang itu. Sama nyari-nyari ya jadi kalau dapat, kalau nggak dapat ya kita harus menanggung utang. Ada teman-teman kembali kepada target kita ya. Apa yang lupa ini seputar hukum puasa ini, ya berat. Kan sudah ada pembagian dalam kitab Minhajul Qasidin, termasuk Imam Al-Ghazali juga membagi itu ada puasa orang awam, ada puasa orang khusus, ada puasa khusus dari yang khusus. Puasa yang awam itu ya cuma berhenti makan, berhenti minum, dia tetap gak sholat, dia tetap bermaksiat. Orang-orang pada umumnya yang menjadi mayoritas. Yang kedua, puasa orang khusus ya lumayan ini ya, lebih meningkat. Dia juga mempuasai panca indera ya, dia ibadah, matanya dipuasakan, tangannya tidak mukul, tidak zalimi orang kebijakannya, kakinya dilangkarkan untuk kebaikan. Itu orang khusus. Nah yang dari orang yang khusus, paling khusus ini yang juga mempuasai hati dan pikirannya, tidak sedikit pun dia punya suuzon ya. Dia selalu berbaik sangka kepada pikiran-pikiran negatif itu nggak ada. Dia mampu tepis, mampu tahan, mampu kondisikan hatinya itu. Ya hanya mencari keridhaan Allah, utama keikhlasan ya. Dalam hal-hal yang dilarang oleh agama ini dia mampu mempuasai dari mampu tahan. Inilah yang kita harapkan baru berhasil tingkatan yang puasa yang khusus. Kemudian sebenarnya apa yang menjadi atau yang diinginkan oleh Allah terhadap
amalan Ramadan atau puasa kita itu. Ini hikmah ya, bicara hikmah dan filosofi ya, filosofi puasa. Kalau Jawanya kan ngempet 9 lubang itu ya Pak Edi, babakan sama 9 lubang itu ditahan. Ternyata lubang-lubang itu yang menyebabkan manusia celaka. Dilatihkan sebulan ini supaya bisa ngerem, egonya bisa dikontrol, dia selamat. 11 bulan berikutnya dilatih 1 bulan di bulan Ramadan ini. Kembali pertanyaan tadi, para santri coba direnungkan. Lutfi, apa yang diinginkan Allah terhadap syariat puasa ini? Coba, sebetulnya puasa ini untuk apa? Yang paling esensi, yang paling mendasar, apa yang Allah inginkan? Boleh dicatat bahwa sesungguhnya Allah ingin bagaimana manusia itu melapangkan hati seluas-luasnya menerima apapun yang ditetapkan, apapun yang diperintahkan oleh Allah. Karena kita ini abdun, hamba. Nah, ini paling berat nih. Ya, paling berat manusia itu melapangkan hati, bahkan gembira dengan cara bahagia itu dengan meridhoi yang Allah tetapkan. Cara bahagia dengan menerima apapun yang Allah perintahkan. Ya, amalan baca Quran, amalan sholat masih nggak khusyuk, baca Quran pikirannya bisa melayang-layang. Amalan haji kebanyakan hancur, selfie. Amalan umrah juga bisa hancur, rusak, pahala, selfie. Amalan apa lagi? Satu-satunya amalan yang mampu melapangkan hati itulah puasa. Melatih, menerima, ya. Jadi dia dengan keadaan lapar itu manusia kemudian bisa dia lebih tunduk, yang marah garang bisa lebih stabil emosinya di saat puasa. Dia lebih lebih bisa menerima semua yang Allah tetapkan. Kemudian juga sering diintisarikan puasa ini supaya bertakwa. Takwa ini kalau kita kemudian kaji secara mendalam, sekurang-kurangnya itu melahirkan 3 bentuk takwa itu. Pertama, takwa personal, pribadi, muttaqin, individu. Bagaimana dia meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan ini, kemudian dekat dengan Allah. Ini seluruh ustaz, seluruh guru kan bagaimana mengajak umat ya dai supaya orang itu ingat kepada Allah, dekat kepada Allah. Muraqabah, taqarrub ila Allah. Ternyata yang paling efektif dia puasa ini. Karena dia tidak akan makan dan minum bila jujur puasanya itu, meskipun tidak ada orang. Maka kemudian saat itu berarti dia meyakini Allah melihat. Karena puasa memang pahalanya Allah tidak batasi, as-saumu li wa najzibi. Karena demikian, orang bisa tidak korupsi. Ya, orang bisa tidak maksiat. Kalau Ramadan ini menurun, ya, kejahatan-kejahatan bisa menurun bila puasanya benar. Ada ayat tentang sholat, tapi nyatanya orang sholat tapi tetap maksiat. Lebih efektif dan lebih berat, ya. Jadi kalau dia mau puasa, tercegah dari amalan-amalan keji dan mungkar. Itu puasa ketakwaan pertama ya. Puasa melahirkan ketakwaan yang kedua, ini melahirkan ketakwaan sosial, kepekaan sosial, kepedulian sosial. Mau dia berbagi supaya akhlaknya mulia, ya. Orang itu dilatih dengan puasa, empati dengan penderitaan orang lain. Amalan puasa yang bisa. Jadi kalau belum tercapai itu, berarti baru takwa personal, tauhidnya bagus, tapi tauhid sosialnya belum. Seberapa dia bermanfaat di lingkungan, seberapa besar manfaat dia di masyarakat, ya, itu akan menjadi indikator takwanya berhasil. Kemudian juga takwa itu, la'allakum tattaqun,
Itu kemudian yang ketiga, makom tertinggi bisa melahirkan hamba-hamba yang bersyukur. Ya, bersyukur terhadap nikmat gampang. Sehat, syukur, mau ke masjid, mau ibadah. Hartanya banyak, melimpah, gampang dia bersyukur. Iya, merasa disayang Allah gitu, merasa diperhatikan oleh Allah, setiap doa dikabulkan. Jadi dia sama Allah itu damai. Berbeda dengan orang yang berdoa tidak dikabulkan, merasa sudah beramal tapi tetap aja hidupnya sulit. Itu sulit betul dia bersyukur, sulit betul dia menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Padahal dengan bersyukur ini dia kemudian bisa meraih derajat tinggi. Apakah kita semua menjadi abdan syakuro, syakirin, orang-orang yang bersyukur? Belum tentu. Nanti kalau mau dilihat malam takbiran itu syukur kita seperti apa? Selesai 30 hari atau 29 Ramadan kita lalui, seperti apa? Jadi kalau tidak bersyukur itu yang mudah-mudah dicek protes. Setiap protes terhadap ketetapan Allah itu namanya tidak bersyukur. Maka dalam kehidupan ini ya suka-suka Allah, Rabb semesta alam, maknanya Rabb yang mengatur, maknanya Rabb yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi apapun yang Allah tetapkan itu, tidak ada ruang sedikit pun orang yang imannya tinggi itu memprotes. Sehingga kemudian diperintahkan apa? Memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Baik. Tidak ada keadaan yang Allah tetapkan itu buruk. Ya. Sehingga ketakwaan sebagai tujuan puasa yang ketiga ini melahirkan karakter syakirin. Itu. Apa tadi anak? Pertama, takwa itu takwa pribadi. Kalau takwa diterjemahkan juga secara personal ini maknanya takut kepada Allah, boleh ya ditambahin itu. Tapi poinnya adalah pribadi. Takwa pertama. Takwa kedua bermanfaat bagi sosial. Dan takwa ketiga ini kepada Allah tinggi dia rasa syukurnya. Orang yang syukurnya tinggi. Yang protes keadaan itu biasanya tidak bersyukur. Banyak furnal asir. Seluruh nikmat yang Allah berikan dia kufuri. Ya, lebih banyak apa? Memprotes. Ya, memprotes nikmat-nikmat yang Allah atau takdir yang Allah tetapkan. Maka apabila tiga tersebut ya takwa tadi dengan penjelabarannya terwujud, maka tujuan puasanya berhasil. Itu ukuran berhasilnya. Kalau tidak terwujud, ya tanda tanya ini gagal, apa sebab gagalnya? Ya, maka perlu kemudian kita dalami lagi bagaimana akal itu kaitannya dengan pengetahuan, bagaimana hati kaitannya dengan iman, kemudian bagaimana menata fisik supaya bisa terwujud takwa tadi itu. Ya. Seluruh ibadah-ibadah ritual itu pada akhirnya dalam hubungan kesuksesan di akhirat nanti, orang yang bertakwa personal tadi kan akan melahirkan ibadah yang banyak, membawa apa? Hasil gitu. Hidup ini yang kita bawa ke akhirat itu amal soleh hasanah yang kita lakukan itu kebaikan. Amal-amal soleh kebaikan yang kita lakukan itu kemudian di dalam Islam dilipat gandakan 10 sampai apa? 700 kali lipat. Maka tadi di awal manusia tidak akan bisa sukses kalau hanya ibadah normatif saja, normal-normal saja tanpa ada bonus-bonus pelipat gandaan pahala. Ibadah kalau dihitung umur 60 tahun, ibadahnya berapa menit? Ya bisa misalnya ibadahnya sehari berapa menit? Kalau sepertiganya dalam hidup ini untuk bekerja, sepertiganya untuk tidur misalnya, itu rata-rata sehari berapa menit?
Umur kita 60 tahun, namanya 1,5 jam sehari ada nggak untuk ibadah? Dikalikan 60 tahun. Maka kemudian kasih saya Allah yang saya sampaikan tadi, Rahman dan Rahimnya Allah tetapkan bulan Ramadan ini yang berlipat-lipat. Bahkan amalan sunnah bisa menjadi amalan wajib nilainya. Supaya hasanah-hasanah kebaikan-kebaikan itu bisa dikumpulkan oleh manusia, itulah yang manfaat menjadi bekal. Seperti kita ini mau pergi safar, kita akan menyiapkan bekal. Itu kalau pergi di dunia saja. Apalagi kita mau pergi ke alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka tidak ada yang bermanfaat kecuali amalan-amalan itu yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kenapa juga syariat puasa ini ada juga secara filosofi manusia itu lupa dasarnya itu. Dasar manusia itu pelupa. Al-insan mahalul khotor kan? Nisyan. Lupa. Ya. Akan apa? Tujuan hidup. Nah, kembalikan kepada fitrah bahwa tujuan hidup kembali kepada tujuan Allah menciptakan. Tidak ada lain kecuali ibadah. Ibadah yang menjadi tujuan terlupakan. Berpindah mengurusi dunia yang menjadi sarana. Dengan sifat manusia yang lupa itu, maka dia akan tergelincir melupakan akhirat dan malah mengejar dunia. Kalau seperti itu tidak ada bulan Ramadan, manusia pasti akan bangkrut. Gak ada malam Lailatul Qadar, bangkrut. Gak ada yang dibawa. Pahala gak dilipat gandakan di bulan Ramadan, ya gak bisa menghadap Allah dengan banyak pahala. Apalagi amalan yang dilakukan, apa iya ikhlas? Apa iya betul-betul terjaga muhasabah niatnya sebelum beramal, indal amal, ba'dal amal. Ya kan? Sebelum beramal niatnya ikhlas. Iyalah belum diuji. Ketika beramal, kita kasih orang, kita bantu orang, orangnya berterima kasih. Akhirnya kita senang. Nah, kita bisa wujud dia bangga. Belum lagi nanti kalau sudah lama amal itu kita lakukan, kemudian apakah kita tidak mengungkit-ungkit amal itu sehingga membatalkan amal? Kan tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan amalnya itu akan selamat. Tetapi kalau dosa, bagaimana dosa itu? Bisa dicek. Dosa itu pasti tercatat, atau tidak ada dosa yang nggak sah. Dosa pasti sah. Amal ibadah kita itu yang belum pasti. Bisa apa? Wala tubtilu shadaqatukum bil mani wal adha. Bisa apa? Batal sedekah itu. Ada menolak oleh karenanya, ya manusia yang berubah itu Allah mengingatkan. Sekarang kalau dalam keadaan lapar tidak ada lagi yang bisa disebut atau dimintai bantu, pasti orang itu secara tauhid ingat kepada Allah. Kesempitan-kesempitan yang Allah hadirkan itu sebagai wasilah atau media untuk mengingatkan supaya ingat kepada Allah. Karena manusia diingatkan dengan nikmat tidak bisa. Manusia akan ingat bila dengan ujian, bila dengan apa? Keadaan yang sulit, termasuk lapar, termasuk haus ini, kemudian memudahkan manusia untuk kembali kepada Allah. Maka amalan puasa ini menjadi rutin setiap tahun. Termasuk juga maksiat-maksiat di bulan Ramadan ini supaya malaikat pencatat amal itu gantilah ya, yang tukang mabuk berhenti, ya diskotiknya ditutup, yang tukang maksiat-maksiat narkoba berhenti. Nah inilah kemudian bisa terwujud pengurangan maksiat minimal kalau tidak bisa hilang bila orang itu puasa, bila hadir bulan Ramadan, karena takut sebulan orangnya malu.
malu dilihat tetangganya kok pagi-pagi masak atau makan di warung. Paling tidak di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala berkurang orang yang maksiat kepada Allah. Termasuk juga ada faedah-faedah ini, terakhir faedah filosofis ibadah puasa ini. Orang yang terdidik, sukses, berhasil puasa ini melahirkan pribadi yang patuh. Kalau nurut aja selamat, ya, nggak banyak protes, selesai masalah ini. Hidup ini banyak karena apa? Tidak patuh. Yang pertama patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, kepada syariat ini. Yang kedua latihan. Puasa ini melatih jiwa kita untuk tunduk tadi itu dengan lapar, termasuk pengorbanan. Dan ibadah ini semuanya butuh pengorbanan, ya. Nggak ada gunanya uang yang banyak itu di saat siang hari karena tidak boleh makan. Ya, berbeda orang miskin yang memang kadang-kadang puasa terus. Mungkin orang fakir tidak bisa makan karena memang tidak punya. Ya. Kemudian puasa juga sebagai upaya pensucian tazkiyatun nafas sangat mungkin terwujud ketika atau lebih maksimal korelasinya ketika puasa. Puasa juga bagian daripada perjuangan mujahadah, kemudian juga latihan keikhlasan, sekaligus ini iktibar kelemahan diri bahwa kita ini lemah, tanpa pertolongan dari Allah tidak bisa apapun. Iradah, hidayah, bahkan fisik pikiran kita mau melaksanakan ibadah, kok diseru kepada kebaikan mau nyahut, itu mahal harganya, ya, mahal. Maka kelemahan diri ini kemudian akan menggantungkan manusia itu apa? Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa ini baru bisa terwujud, ya. Itulah dari target kita hari ini, ya, bagaimana pelajaran hikmah yang bisa kita ambil atau faedah ibadah puasa. Maka puasa itu memang luar biasa. Kita tahan kesenangan diri, nafsu, kehendak kita kalahkan untuk kita berikan mengikuti kehendak Allah. Jika kemudian nanti Allah akan membalas dengan pahala yang tak terbatas, dan itu akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Mohon maaf, kembalikan ke MC, silakan. Mau tanya jawab ya sesi yang biasa. Ada waktu 15 menit atau 10 menit. Satria yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, silakan lanjut doa yang bisa. Terima kasih para ustaz yang berdiri karena mempersiapkan bagaimana takdir masih Ramadan tahun 1440 Hijriah. Insyaallah bersama diberikan kesehatan untuk menempuh Islam kuat